Mari belajar mengenai komunikasi intrapersonal. Aryanti Febrianti, NIM 220211011. Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryanti Febrianti. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya komunikasi intrapersonal. Apa sih komunikasi intrapersonal itu? Jadi komunikasi intrapersonal itu komunikasi antar pribadi atau komunikasi dengan diri sendiri, di mana komunikasi ini bertujuan supaya kita mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, mana kita bisa mengontrol sebuah emosi kita dan di mana kita bisa memahami orang lain di sekitar kita. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah presentasi yang akan saya tampilkan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu dengan dirinya sendiri. Aktivitas dan fenomena komunikasi intrapersonal yaitu seperti berpikir, berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berimajinasi secara kreatif. Menurut Jalaluddin Rahmat tahun 1997, pengembangan kesadaran diri diperoleh melalui 3 cara, yaitu cermin diri, pribadi sosial, dan perwujudan diri. Cermin diri atau reflective self biasanya terjadi saat kita menjadi subjek dan objek di waktu yang bersamaan. Pribadi sosial atau social self biasanya saat kita menggunakan orang lain sebagai kriteria untuk menilai konsep diri. Ini terjadi saat kita berinteraksi. Perwujudan diri atau becoming self adalah sebuah perubahan konsep diri. Biasanya tidak terjadi secara mendadak, tapi tahap demi tahap melalui aktivitas sehari-hari. Menurut Fisher tahun 1987, kesadaran pribadi atau self-awareness memiliki beberapa elemen yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Elemen dari kesadaran diri adalah konsep diri, proses menghargai diri sendiri atau self-esteem, dan identitas diri yang berbeda-beda atau multiple selves. Konsep diri adalah cara kita memandang diri sendiri. Biasanya kita lakukan dengan memberi penggolongan sifat pribadi, sifat sosial, dan peran sosial. Konsep ini berkaitannya dengan pengetahuan. Self-esteem adalah proses belajar mengenali diri sendiri. Belajar melihat ke dalam diri sendiri, mencari dan menemukan prestasi diri. Manfaat self-esteem antara lain, yang pertama mampu mengenali potensi diri, yang kedua meningkatkan rasa percaya diri, yang ketiga membangun apresiasi terhadap diri sendiri, dan yang keempat membangun motivasi diri. Multiple selves yaitu tiap individu yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Multiple selves juga dikategorikan sebagai gangguan psikologis seseorang yang memiliki kepribadian ganda. Konsep diri positif. Yang pertama, yakin atas kemampuan menyelesaikan masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, menghargai perasaan orang lain. Yang kelima, mampu introspeksi diri, dan yang keenam, mampu menerima diri sendiri. Lalu untuk konsep negatifnya, yang pertama, peka dan tidak tahan terhadap kritikan yang diterima, mudah marah. Yang kedua, sangat responsif terhadap pujian. Yang ketiga, hiperkritis terhadap orang lain, selalu mengeluh, mencela, dan meremehkan. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Dan yang kelima, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Proses pengelolaan informasi dalam komunikasi intrapersonal melalui beberapa tahap, yakni sensasi, persepsi, memori, dan berpikir.
Sensasi merupakan kegiatan yang dilakukan alat-alat indera manusia untuk menginterpretasikan lingkungan di sekitarnya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Memori adalah sistem sangat terstruktur. Memori menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Memori melewati 3 tahapan. Memori melewati 3 proses. Yang pertama, perekaman, yang kedua, penyimpanan, dan yang ketiga, pemanggilan. Menurut Floyd L. Rush, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur lingkungan menggunakan lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Adapun teori komunikasi intrapersonal antara lain, yang pertama ada teori psikologi sosial, yang kedua ada teori pengolahan informasi, yang ketiga ada teori AWS, dan yang keempat ada teori di Johari Window. Oke, tadi adalah presentasi yang udah saya sampaikan mengenai komunikasi intrapersonal. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin memahami lebih lanjut lagi tentang komunikasi intrapersonal, kalian bisa searching di Google, ya. Dan kalian searching jangan cuma di satu web saja ya, tapi kalian bisa mencarinya lebih detail lagi dan sampai ke akar-akarnya, ya, sampai ke teori-teorinya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk video ini saya khususkan untuk tugas mata kuliah teori komunikasi di Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas karyawan dengan dosen pengampu Ibu Unmas Nuah. Terima kasih Ibu atas tugasnya. Semoga video ini bisa memenuhi tugas akhir sebelum ujian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berterima kasih telah menyimak pembahasannya. See you next time guys.